Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Anti pada pelajaran tematik tema 3A, tema 2 pada pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah membaca doa, mari kita bersama-sama tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekarang waktunya kita belajar. Silakan anak-anak buka buku tematik tema 3A. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Anak-anak pernah melihat adik bayi? Anak-anak dulu pernah juga kan menjadi bayi? Apakah ukuran tubuh anak-anak dan adik bayi semakin hari semakin bertambah? Tentu saja, tanpa kita sadari, ukuran tubuh kita semakin hari semakin bertambah. Coba anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan fase gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahukah anak-anak, manusia juga mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan juga, sama seperti makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti tumbuhan, hewan. Manusia pertama-tama lahir menjadi bayi terlebih dahulu, kemudian menjadi batita. Setelah menjadi batita, manusia tumbuh lagi menjadi balita. Setelah menjadi balita, manusia tumbuh lagi menjadi anak-anak seperti anak-anak sekarang. Setelah anak-anak, manusia tumbuh lagi menjadi remaja. Setelah remaja, manusia tumbuh lagi menjadi orang dewasa. Setelah orang dewasa, maka manusia itu bisa menjadi tua. Nah, tahukah anak-anak, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, keturunan, di mana keturunan itu merupakan faktor genetik dari orang tua. Yang kedua, jenis kelamin, di mana jenis kelamin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis kelamin perempuan, dan yang kedua, jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, hormon, di mana hormon adalah faktor internal alami yang ada di tubuh kita. Yang keempat yaitu nutrisi, di mana nutrisi ini merupakan asupan penting bagi tubuh kita anak-anak. Nah, adapun contoh dari nutrisi yaitu seperti susu, makanan, dan buah-buahan. Yang kelima yaitu pendidikan, di mana pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu ada pendidikan di sekolah dan ada pendidikan di rumah. Yang keenam yaitu lingkungan, di mana lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketujuh yaitu aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, tahukah anak-anak, olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kegemaran olahraga setiap orang berbeda-beda. Ada yang senang bermain bola, ada yang senang bersepeda, ada yang senang bermain bulu tangkis, dan masih banyak lainnya. Misalnya dalam satu keluarga, ayah sangat menyenangi olahraga sepak bola, sedangkan Nina sangat menyenangi olahraga bulu tangkis. Adi menyukai olahraga renang dan ibu menyukai olahraga senam. Walaupun berbeda olahraga kegemaran, anggota keluarga Nina saling menghargai dan mendukung. Selain saling menghargai dan saling mendukung olahraga kegemaran di dalam keluarga, kita juga harus saling mendukung dan menghargai olahraga kegemaran oleh orang lain.
Misalnya, ada teman kita yang ikut lomba lari. Kita sebagai teman harus mendukung teman kita yang ikut lomba lari dengan memberikan semangat. Kemudian misalkan ada teman kita yang berhasil mencetak gol, maka kita sebagai teman harus memberikan ucapan selamat. Selamat ya, kamu sudah berhasil. Selamat ya, kamu sangat hebat tadi. Atau misalkan ada teman kita yang berhasil menjadi juara kelas, maka sikap saling menghargai dan mendukung kita yaitu kita ucapkan dengan selamat ya, semoga saya bisa menjadi seperti kamu. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia dilahirkan ke dunia dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada juga yang berbadan tinggi, dan ada juga yang berbadan tidak tinggi atau pendek. Ada yang terlahir dari keluarga kaya, ada juga yang terlahir dari keluarga sederhana. Tahukah anak-anak, Indonesia memiliki ragam agama yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang dianut di Indonesia. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Namun perbedaan itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Justru perbedaan itulah yang seharusnya membuat kita untuk saling menghargai. Misalnya, Nina memiliki latar belakang, agama, dan cara berdoa yang berbeda. Sedangkan Nadia memiliki latar belakang agama Islam dan cara berdoa seperti agama Islam dengan mengangkat kedua tangan. Walaupun berbeda agama, Nadia dan Nina tetap berteman dengan baik. Mereka saling menghargai. Sikap Nadia dan Nina ini dapat menciptakan kerukunan, sehingga suasana belajar menjadi lebih tenang dan menyenangkan. Nah, anak-anak, ibu ada contoh lagi. Misalnya, Nina menyukai olahraga, sedangkan Nadia menyukai seni. Meskipun berbeda kegemaran atau hobi, Nina tetap menghargai dan mendukung Nadia dalam acara pentas seni. Begitupun sebaliknya, Nadia tetap menemani Nina mengikuti latihan bulu tangkis. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, seperti keturunan, jenis kelamin, hormon, nutrisi, pendidikan, lingkungan, dan aktivitas fisik seperti olahraga. Yang kedua, kita harus saling menghargai perbedaan, di mana sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Dan yang ketiga yaitu ada 6 agama di Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Nah, sekian dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Giatlah dalam belajar karena suksesmu berasal dari usahamu dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Seperti biasa, di akhir video ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Sekian dari Ibu Anti, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas: kerjakan di buku tulis tematik soal di buku LKS halaman 40 nomor 1 sampai 4 dan soal di buku LKS halaman 43 bagian A. Jangan lupa kerjakan di buku tulis ya.